kita gambar, hasil gambar gelasnya itu dikasih langsung ke mereka begitu. Oh, jadi on the spot ya? Iya. Gambar On the spot langsung saat On the itu. spot. Nah, setelah itu kira-kira terjual berapa? 100-100an lebih cup ya waktu itu. Karena capek iya rame juga. Iya rame. Nggak salah, maksudnya 100 cup itu berapa orang yang gambar waktu itu ada 4 orang. 4 orang? Kan cuma 4. 4. 4 orang. 125. Lalu sampai dari jam 8 malam sampai jam 10 setengah 11. Setengah 11 ya Mas. Itu rame terus. Rame. Soalnya ada yang apresiasi juga karena gelasnya tidak biasa begitu, tidak biasa seperti Limited edition. hari-hari biasa. Betul. Ini ada gambarnya dan setiap cup itu Beda-beda kan? beda-beda gambar. Jadi unik, mereka suka. Jadi biasanya kalau misalnya ada tawaran dari UMKM atau dari brand tertentu untuk kerjasama kolaborasi buat karya untuk produk mereka, itu biasanya kita diskusi panjang itu untuk tentukan mulai dari warna, karena itu semua penting. Iya betul. Kalau misalnya kita desain warna sesuai kemauan kita, tidak sesuai dengan misalnya brandingan mereka, ya itu tidak masuk sih sebenarnya. Brand identity ya, brand betul, identity. betul. Dan kita sebagai bisa dibilang seniman pun juga harus menurunkan ego, ya. Idealismenya juga diturunkan dulu, gitu, supaya ya biar brand ini juga match gitu sama apa karya seni kita. Gitu. Hai kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker bareng aku Tio Nugroho. Dan seperti biasa kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten edukatif, kreatif, dan juga informatif tentu saja buat kalian semua dimanapun kalian berada. Di episode kita kali ini spesial banget, aku kedatangan tamu yang sangat dekat gitu dengan seni. Nah, seni doodle art itu dikenal sebagai bentuk gambar sederhana yang spontan, tapi memiliki kekuatan yang besar dalam menyampaikan karakter dan juga cerita. Belakangan ini kita mulai melihat perubahan menarik pada produk-produk UMKM di Ambon. Kemasan yang dulu sederhana, tapi kini itu tampil lebih berani, terus juga penuh karakter, salah satunya lewat sentuhan doodle art. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu adalah doodle art versus UMKM, sekedar estetika atau bantu naik kelas. Bersama Tio sudah hadir di studio podcast Sinar Keker, ada komunitas doodle art Ambon. Kita sapa dulu kakak-kakak yang ada di sini. Selamat datang di RRI Ambon. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya ini? Ramai banget ya? Ini Baik. Baik ya? Ya, baik. Baru pertama, enggak sih, dulu juga pernah sih. Kayaknya ini kali kedua Siniar Keker kehadiran tamu. Mana narasumber yang 4 orang. Banyak gitu. Lebih heboh. Aku serasa diserang gitu, dikeroyok. Tapi mungkin gini deh, langsung aja. Kita kenalan dulu ya. Kakaknya siapa namanya? Saya Revan. Kakak Revan. Terus? Kakak Putri. Yang di belakang? Rizky. Sama? Tania ini kecil banget. Usianya berapa? Tahun ini 9 tahun. Tahun ini 9 tahun. Berarti masih SD? Iya. Kelas 4, 5? 4. Oh wow. Ini kayaknya komunitasnya diverse ya. Maksudnya usianya dari lebih dominan anak-anak sebenarnya. Lebih dominan anak-anak. Oke, tapi kalau misalnya boleh diceritain sedikit tentang komunitas Doodle Art Ambon ini, itu awal terbentuknya itu seperti apa dulu? Kak Revan atau Kak Putri? Iya, jadi Doodle Art Ambon itu berdirinya di tanggal 16 November 2015. Terus untuk kegiatannya dari tahun 2015 sampai sekarang itu ada mini challenge, terus ada giveaway, terus juga katong ada setiap bulannya itu ada meet up. Jadi katong biasa kumpul terus gambar-gambar bareng dengan teman-teman. Jadi katong punya untuk sekarangnya katong punya base campnya tuh ada di Pantai Wain itu Kak. Jadi setiap sore tuh kita kumpul-kumpul bareng dengan teman-teman untuk gambar sih Kak. Dulu biasanya online dari tahun 2015 itu kebanyakan teman-teman ini kan ya dari tempat-tempat yang berbeda-beda juga. Jadi awalnya itu bukan bertemu di satu tempat lalu mulai terbentuk, enggak. Mereka terbentuk dari media sosial, lalu saling chat, saling DM, lalu berpikir untuk bikin komunitas. Kita sebenarnya bagian dari region Ambon. Jadi di seluruh Indonesia itu ada 60 region, masing-masing kabupaten kota, dan semua itu pusatnya itu di Jakarta, di Doodle Art Indonesia begitu. Jadi Doodle Art Indonesia itu terbentuk tahun 2015 juga, Februari.
Setelah doodle art Indonesia terbentuk, maka dibentuklah ini doodle art di masing-masing region dia. Oke. Salah satunya di Ambon juga tahun 2015 itu. Jadi sekarang kira-kira kalau terhitung dari 2015 sudah 11 tahun. 11 tahun, benar. Jadi nanti November ini kita Anniversary ulang tahun 11. ke 11 gitu. Wow. Berarti ini terafiliasi secara nasional juga gitu Secara ya? nasional. Oke. Terus kegiatannya sekarang pusatnya ada di RTP Bainito. Oke. Kalau aku lihat juga RTP Bainito sekarang juga rame kan ya, Masnya? Iya, mulai ramai. Banyak juga Banyak komunitas, aktivitas. di sana. Salah satunya dari Doodle Art. Salah satunya doodle art. Jadi di sana itu ada komunitas yang buka kelas untuk ngajar, ada kelas tari juga, ada sekolah, ada kampus juga. Jadi mereka sering kalau aktivitas ekstrakurikuler sering di Pantawan itu juga kebanyakan sore-sore itu rame. Bener. Selain itu juga mungkin pada olahraga juga. Ya, gitu olahraga. Terus ini kan tadi kan sempat topiknya kan adalah Doodle Art versus UMKM. Nah, sejak kapan nih mulai bersentuhan sama UMKM Doodle Art ini sendiri? Dulu sejak berdiri itu sebenarnya sejak berdiri sampai sekarang itu sebenarnya karena tadi yang saya jelaskan kita aktivitasnya online. Baru mulai terbentuk dan ada perkumpulan, semua kumpul sama-sama dan rame itu baru tahun kemarin sebenarnya. Tahun 2025? 2025. Lalu kita meet up beberapa kali, kumpul lalu gambar-gambar di momen-momen tertentu. Misalnya yang 17 Agustus tahun lalu itu ada meet up juga, gambar bisa cek juga di media sosial kami, ada video dan foto. Lalu ada HUT Kota Ambon itu kita meet up gambar juga. Lalu pas waktu itu langsung di DM ya, kita di DM dari ada salah satu UMKM di Kota Ambon, namanya Sarabak. Nah, Sarabak itu UMKM apa itu? UMKM minuman sebenarnya. Dia minuman Saraba. Ada yang tahu, mungkin ada yang tahu Saraba. Itu bukan kopi tapi minuman dari kayak jahe begitu. Oh, jadi kayak minuman rempah gitu. Iya, rempah-rempah tradisional. Oke. Nah, itu Dikontak dari Saraba terus? dikontak dari Saraba, ajak kerjasama karena mereka juga concern dengan itu, komunitas-komunitas kreatif juga. Jadi mereka DM untuk ajak kerjasama. Bagaimana kalau kita itu bentuk kerjasamanya itu gambar cup kertas. Lalu kita ketemu, lalu mulailah itu. Jadi pas mereka jualan malam-malam, kita ada di situ juga, Doodle Art ada di situ sambil ada gelas kosong seperti ini. Lalu kita gambar. Jadi ada yang datang mau beli Sarabak. Kita gambar, hasil gambar gelasnya itu dikasih langsung ke mereka begitu. Oh, jadi on the spot ya? On the spot langsung saat itu. Setelah itu kira-kira terjual berapa? 100-100an lebih cup ya waktu itu. Karena rame juga. Iya, rame. Gak caranya 100 cup, itu berapa orang yang gambar waktu itu? Ada 4 orang? Itu cuma 4 orang. 125. Lalu sampai dari jam 8 malam sampai jam 10 setengah 11. Setengah 11 ya Mas. Itu rame terus. Rame. Soalnya ada yang apresiasi juga karena gelasnya tidak biasa begitu, tidak biasa seperti Limited edition. hari-hari biasa. Betul. Ini ada gambarnya dan setiap cup itu Beda-beda kan? beda-beda gambar. Jadi unik, mereka suka. Unik, bener. Dan abis minum pasti juga nggak akan dibuang itu, Ya, disimpan. mereka simpan. Disimpan sih. Oke. Nah, setelah itu kita dikasih lagi beberapa cup untuk digambar, nanti kasih kembali ke ini pihak Sarabak untuk mereka jualan lagi begitu. Oke. Nah, contohnya ini udah ada di depan kita ya, berarti Iya. ya? Iya, contoh. Oke, kalau aku lihat emang lucu-lucu sih ya. Dan ini juga memang masing-masing dengan stylenya sendiri. Karena sebenarnya doodle art itu kan seni mendoodle itu kan seni core-core toh. Betul. Jadi tidak terpaku pada satu aliran seni lukis tertentu. Jadi kita kebanyakan orang pakai pena, pakai pensil, lalu ada spidol begitu. Jadi kita gambar aja. Oke. Sesuai dengan kita punya imajinasi. Imajinasi aja. Tapi kalau misalkan dari teman-teman komunitas sendiri itu satu gelas kayak gini tuh bisa menghabiskan waktu berapa lama untuk pembuatannya? Tergantung. Masing-masing punya jawaban sendiri. Tapi kalau saya pribadi itu Rata-rata lah. ya 5 menit lah. 5 menit. Soalnya kalau misalnya yang seperti ini yang
dia butuh Detail. detail Detail. yang ini Detail. itu Detail. kadang agak lama Memerlukan sedikit. waktu. Nah, butuh Itu waktu sih. juga. Waktu. Benar. Wow, keren ya. Starbucks, oh Starbucks ini ya. Iya. Ini jualannya di mana berarti? Starbucks. Mereka Sampai gitu. tahun kemarin itu kita sama-sama itu di samping. aja. Oh, Di samping sini. RRI. Lorong Batu Gajah ini. Orang Oh, masuk. I see. Sana kah? Lorong Batu Gajah. Jadi mereka punya gerobak dorong. Satu juga biasanya sering di bawah jembatan Merah Putih. Nggak bawa jember. Ya, itu. Sering jualan di situ. Aku salfok sama ini. Iya, Lucu. itu. Kalau itu dia sketchnya itu pakai Ini spidol itu. Spidol aja. Iya, spidol snowman. Oh, aku pikir tadi pakai itu. Cat air. Cat air, iya. Ke spidol. Itu memang spidol khusus ada kan Watercolor, ada watercolor. beberapa ini ada spidol untuk khusus watercolor. Jadi ini spidol Oh, watercolor. spidol memang. watercolor. Ya. Oke, memang. Berarti Jadi hasilnya memang hampir ya mirip lah ya Hasilnya sama mirip-mirip kayak itulah ya. watercolor. bagus banget. Oke, kalau lihat doodle art di produk UMKM itu menurut kakak tuh cuman hiasan atau punya dampak nih? Nah, Sebenarnya tidak hanya hiasan sih. Itu sebenarnya dia punya dampak yang sangat signifikan. Karena kalau misalnya doodle-nya menarik, lalu dengan warna yang orang tahu, kalau misalnya tahu psikologi warna, itu misalnya kalau di produk makanan itu bisa menarik orang untuk beli. Secara psikologis itu mempengaruhi alam bawah sadar untuk beli. Itu ada psikologi warnanya. Kalau misalnya dia sadar psikologi warna itu. Nah, kalau misalnya kita sebenarnya tidak hanya di paper cup begini juga. Sebenarnya di segala media bisa. Iya. Misalnya seperti baju ini, ya ini juga desain Desain sendiri. Oh, iya. sendiri juga. Wih. Nah, gitu. Tapi kita kolaborasi dengan kebanyakan teman-teman ini kalau secara komunitas untuk kolaborasi dengan UMKM itu memang baru satu secara komunitas. Nah, kalau masing-masing pribadi itu punya ini sendiri, Oke, gitu. Dan oke. secara tidak langsung di ini itu sekarang kita juga sebenarnya baru merintis UMKM sendiri juga. Sendiri. Oh. Nah, jadi selain buka kelas menggambar dan mewarnai, itu kita punya booth sendiri untuk jualan merchandise. Jadi ada dari keychain, gantungan kunci, Ada ada gelang, kalung pembatas yang buku. Handicraft. benar-benar handmade dari teman-teman. Gitu. Jadi ada pembatas buku yang kita gambar sendiri. Gambar sendiri jual. Macam-macam ini juga Oh Ya, iya. dijual. Dijual. Iya, oke. dijual. Kita gambar beberapa yang ini ke Itu kayak sketch gitu ya. Yes. iya sketch JMP. JMP Pantai Wain itu. Tahun kemarin itu ada baru dibeli Iya, sama ini dari tuh Belanda. wisatawan dari Belanda. Dari Belanda? Iya. Wow. Dia tuh borong 3. Borong 3. Wih. Jadi pas Liburan ke sini. iya liburan Iya. ke sini lalu nggak sengaja berkunjung ke booth kita. Heeh. Lalu itu Untuk beli. beliau beli Iya, bawa ke Belanda Menarik gitu. ya berarti ya. Dan kalau sejauh ini udah ada UMKM apa saja? Tadi disebutkan ada Ada Starbucks. Starbucks. Iya, Starbucks baru satu. Kemarin juga kita di DM oleh Nutrihub ya. Nutrihub Oke. Nutrihub tapi kita sudah ketemu. sudah. Tapi untuk pembahasan kolaborasi dan kerjasamanya itu mereka harus diskusi dulu. Kayaknya penetapan mereka punya schedule itu sudah padat di tahun ini. Jadi mungkin bisa di tahun depan seperti itu. Ada dari Nutrihub. Kalau dari corporate juga ada pernah dengan Telkomsel juga untuk ini kita pengecatan lapangan. Kalau sejauh ini mural belum ada secara komunitas tapi pribadi-pribadi Pribadi ada. Oke, ada proyek-proyek Ya, sendiri ada ya. proyek-proyek sendiri. Terus dengan kita gabung juga kolaborasi dengan pemerintah kota. Oke. Makanya kita dapat tempat di itu, Di Wain Wain itu itu. juga. Jadi booth kita memang agak sedikit beda. Kalau kebanyakan booth tenan-tenan di Kota Ambon ini kan jualan makanan, minuman. Kalau booth doodle art itu ya jualan merchandise dengan merchandise, gambar. Jasa gambar gratis dan mewarnai gratis untuk anak-anak di Kota Ambon. Tapi aku kepo lah, balik lagi ya ke Starbucks tadi Ya, ya. Ada kepikiran nggak buat kayak misalkan diproduksi kan kalau bikin satu kayak gini kan maksudnya
manual. Sebenarnya satu otentik sih. Ya, ya. Ya, bener kan otentik. Cuman ada obrolan atau mungkin kepikiran kedepannya kayak di digitalisasi gitu. Jadi kayak kita bikin satu desain untuk dicetak di beberapa cup gitu. Atau masih ya dengan pengerjaan yang manual supaya lebih otentik aja. Kayaknya masih seputar pembicaraan di situ. Untuk yang lebih proper seperti misalnya kita nanti bikin desain digital lalu dicetak dalam jumlah besar dalam gitu. jumlah besar itu belum ada pembicaraan ke situ juga sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya ke depan itu diharapkan bisa ada kalau misalnya Iya. dengan ini terbuka untuk UMKM yang lain juga sih. Nah, betul. Apalagi UMKM di Ambon kan juga banyak kan. Untuk ke 2-3 tahun belakangan itu mulai tumbuh gitu. Tumbuh. Ya. Jadi itu berpengaruh juga sih sebenarnya. Benar. Tapi sejauh ini ya kolaborasi ini tuh biasanya dimulai dari mana? UMKM yang datang duluan atau dari komunitas yang approach ke mereka? Kita kan termasuk juga yang tadi Iya. kolaborasi sama yang lain-lain tadi. Tahun lalu kita kan baru aktif secara masif itu baru tahun lalu begitu. Jadi ketika kegiatan aktivitas kami Doodle Art baru tampilkan di media sosial di TikTok itu baru rame. Selama ini di Instagram itu kurang sih sebenarnya. Nanti pas kemarin di TikTok itu baru rame sekali. Orang mulai tahu, masyarakat Ambon mulai tahu doodle itu seperti apa. Sebelumnya kan mereka nggak tahu. Seni doodle ini apa begitu. Nah, nanti setelah kita aktif di TikTok dengan segala aktivitas di ini itu baru banyak yang gabung karena mereka tahu begitu. Karena banyak yang baru main. Karena mungkin algoritma di TikTok juga kayak gitu. Algoritma kan, TikTok ya. Jadi yang bukan followers juga bisa tahu konten-konten orang lain gitu. Dan memang Ambon karena iklim-iklim seni seperti ini baru diciptakan sih. Jadi memang secara brandingan kita masih baru juga. Jadi kebanyakan yang bukan kami yang ke UMKM-nya, tapi kebanyakan UMKM mengenal kami itu dari media sosial. Jadi biasanya langsung dikontak dari situ. Kayak seperti Sarabak tadi. Tapi sejauh ini ada nggak sih tantangan gitu yang menggabungkan antara doodle art dengan kebutuhan bisnis atau UMKM gitu? Itu tantangan berat juga. Karena kebanyakan seniman itu masih mempertahankan dia punya ciri khas. Oh iya betul. Gitu. Jadi kebanyakan ciri khas masing-masing pribadi itu kadang tidak matching dengan selera pasar. Gitu. Jadi kita butuh menyesuaikan diri, seniman perlu menyesuaikan diri kalau misalnya mau proper untuk bisa bergabung dengan UMKM. Ya dia butuh menyesuaikan diri dengan selera konsumen, selera pasar seperti apa, maunya UMKM itu gambarnya seperti apa, itu kita harus ikut. Jadi kalau misalnya gambar sesuai pengalaman saya pribadi, kalau desainnya kurang sesuai itu pasti kita mesti rapat lagi, lalu tentukan lagi mana yang lebih cocok begitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada tawaran dari UMKM atau dari brand tertentu untuk kerjasama kolaborasi buat karya untuk produk mereka, itu biasanya kita diskusi panjang itu untuk tentukan mulai dari warna, karena itu semua penting. Iya betul. Kalau misalnya kita desain warna sesuai kemauan kita, tidak sesuai dengan misalnya brandingan mereka, ya itu tidak masuk sih sebenarnya. Brand identity brand identity. Betul. Dan kita sebagai bisa dibilang seniman pun juga harus menurunkan ego, idealismenya juga diturunkan dulu, gitu, supaya ya biar brand ini juga match gitu sama apa karya seni kita. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu gitu kakak. Luar biasa. Tapi ini BTW yang di belakang sama kakak Putri kayaknya sibuk banget ya. Iya. Boleh lagi gambar apa nih? Sebenarnya ini ciri khas kita sebenarnya. Kalau misalnya ada di mana saja, itu kita sering gambar-gambar. Jadi kalau misalnya ada di kafe nama tertentu, kita gambar kafe nama itu. Oke. Gitu. Itu sudah jadi ini sih sebenarnya. Karena misalnya kita kumpulkan biasa hari-hari khusus. Jadi ada misalnya kemarin baru kumpul Hari Bumi. Kita gambar itu sesuai tema Hari Bumi. Kalau misalnya Hari Pendidikan, kita gambar Hari Pendidikan tentang tema tentang pendidikan. Kalau kemerdekaan, kita gambar tentang kemerdekaan RI. HUT Kota Ambon, kita gambar tentang HUT Kota Ambon. Jadi kalau misalnya
sekarang ada di sini ya mereka gambar tentang senior keker gitu. Oke, Ya seperti luar itu. biasa. Oke, nanti mungkin kita tunjukkan hasil gambarnya di akhir sesi iya. podcast bisa. ini ya. Siap, Kak. Oke, udah siap? Belum kan? Masih proses proses. ya. Masih Oke. proses. Salah dengar tadi, sorry. Oke. Tapi aku gimana ya? Jujur aku kalau ngelihat orang-orang yang suka gambar itu tuh rasanya tuh kayak orang itu tuh keren gitu loh. Karena itu tadi, misalnya kita di suatu pantai gitu. Biasanya kalau orang-orang biasa kan foto aja. Iya. Tapi mereka tuh enggak, mereka tuh nge-sketch. Dan itu menurutku kayak lebih meaningful daripada cuman kita sekedar ngambil foto aja. Dan gimana ya? Kayak aku ngerasa orang-orang kayak gitu keren gitu loh. Jujur aku sendiri pengen ya kan. Iya. Cuman itu tadi aku bisa gambar tapi nggak terlalu jago. Jadi kayak ya sudahlah ya. Kebanyakan orang kan teman-teman yang mau gabung itu biasanya mereka itu kalau kita ajak kakak mau gambar silakan. Sering jawabannya itu kakak ketemu saya terlalu jago atau ketemu saya tahu gambar. Nah sebenarnya gabung ke doodle art atau menggambar doodle art itu sendiri sebenarnya tidak perlu skill khusus. Tidak perlu skill harus jago gambar dulu baru gabung, enggak. Justru tujuan kita adalah membudayakan semua orang itu bisa gambar. Karena gambar itu sebenarnya itu skill yang diasah sih. Jadi kalau misalnya kalau aktivitas gambar tidak hanya motorik yang ini, tapi itu sensorik juga karena kita berpikir, berimajinasi, lalu menuangkan dalam gambar dan itu prosesnya itu panjang. Jadi kadang-kala kalau kita habis gambar serius banget, itu capek. Iya. Karena kan pikir toh. Pikiran ya. Kebanyakan ada yang realis juga, ada yang suka misalnya sketch gambar yang ada di sekitar mereka. Tapi yang lebih susah itu gambar dari imajinasi sendiri itu. Oke. Nah. Jadi bisa dibilang kayak fantasi gitu Ya. Surrealis gitu-gitu. Karena harus mikir dulu toh. Betul. Pikirkan sesuai suasana hati. Lalu kadang kita juga mixing dengan misalnya suasana sekitar. Jadi kalau misalnya yang tadi kakak bilang ada di mana di pantai, lalu kita sketsa pantai, itu kita bisa mix dengan doodle sebenarnya. Oke. Terus Kak, seberapa besar sih menurut Kakak ya dan menurut pengalaman teman-teman juga di sini doodle ya atau peran visual itu dalam meningkatkan daya tarik produk ya? Kayak tadi kan dijelaskan ada psikologi warna gitu. Nah, menurut pengalaman Kakak sendiri gimana? Kalau menurut pengalaman saya itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau khususnya saya kalau misalnya mendesain satu karya untuk dijadikan produk, itu biasanya memperhatikan estetika warna itu. Karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan estetika warna, nanti orang tidak beli. Jadi kalau misalnya di makanan itu kebanyakan warna yang menarik makanan itu biasanya umumnya itu warna kuning dan warna merah. Iya betul. Nah jadi biasanya desain karya yang saya buat itu untuk produk makanan, kemasan di makanan itu biasanya pakai warna-warna itu. Juga biasanya kita juga harus sesuaikan dengan kemauan UMKM-nya sih biasanya. Kalau mereka minta warna cerah ya kita harus ini juga warna cerah. Memang tidak harus ikut kita punya idealisme ya. Karena kalau ikut idealisme kita ya kebanyakan tidak ini. Kecuali kalau misalnya karya kita sudah dikenal misalnya. Orang sudah tahu karya kita dengan punya ciri khas sendiri. Lalu ketika orang lihat karya kita, orang tahu itu, oh itu karya dari seniman ini begitu. Oke, jadi punya ciri khas gitu ya. ya. Itu. Tapi kalau selama belum punya ciri khas ya kita ikut selera pasar aja, selera konsumen disesuaikan. Oke. Berkaca sama Sarabax tadi ya, dari setelah akhirnya doodle art ini masuk ke mereka. Itu dari mereka apakah ada kayak peningkatan penjualan atau mungkin brandingnya jadi makin dapat gitu setelah cupnya itu dilukis dulu pakai doodle art, atau flat aja atau ada kenaikan secara revenue atau gimana gitu, pelanggannya semakin banyak? Kalau yang sekarang kurang tahu, tapi kalau kemarin-kemarin waktu kolaborasi itu ada selain mereka yang sudah tahu, maksudnya mereka sudah penikmat Sarabax, penikmat produk itu sendiri. Tapi selain penikmat itu, ada juga orang baru datang yang diajak. Karena mereka pas lihat cupnya,
tanya ke yang beli itu, beli di mana. Jadi kebanyakan malam itu rame banget karena mereka datang untuk selain mau menikmati Sarawak, mau lihat itu hasil gambar kita juga seperti itu. Ya, lalu mulai tanya-tanya. Ini dari komunitas mana begitu. Oke. Jadi bisa dibilang ini ya ada word of mouth juga ya dari satu pelanggan. Oh, cupnya lucu nih, ditanyain lah sama yang lainnya gitu. Dapat dari mana begitu? Oke. Itu juga bisa jadi ini marketing, ya nggak sih? Marketing yang menurutku cost-nya itu sangat low karena ya itu tadi kita nggak perlu bayar budget marketing atau iklan apapun, cuman dari produk yang kita sediakan itu bisa membawa orang lain itu untuk bercerita dan datang ke situ. Oke. Nah mungkin satu-satu nih, boleh dong diceritakan Kak Putri, Kak Rizky sama Tania. Nah, lagi gambar apa dan karakternya seperti apa gitu. Di spill dikit dulu aja. Kalau Put sih baru gambar siniar. Oke, siniar keker ya. Oke, nanti bakalan ada karakter-karakternya. Oke, siap. Nanti itu ini namanya sentanggal, pola berulang. Iya. Itu bagian dari doodle juga. Betul. Oke. Jadi biasanya kita kalau dalam ciri khas doodle itu biasanya karakter, kalau misalnya tulisan, kita bisa mendoodle di dalam tulisan itu, atau bisa juga di luar tulisan itu. Gitu. Jadi ada karakternya di luar tulisan itu ya, yang memberi warna sendiri. Seperti itu yang jadi itu yang bikin doodle itu unik gitu ya. Iya. Betul. Kalau Rizky, coba boleh di-spill dikit, Rizky bikin apa? Kalau beta gambarnya lebih ke karakter. Oke. Dan juga beberapa pola berulang seperti garis dan cross sign untuk mengisi, dan juga titik-titik. Jadi kayak di keker sini ini jenis seni ya. Di tulisan kekernya ini ada titik-titik itu bahasanya itu pointless style. Terus karena beta juga suka karakter monster atau hewan-hewan gitu, jadi beta tambahkan beberapa ornamen Maluku kayak ikan, terus di sini ada burung talang. Kalau yang belum tahu burung talang biasa banyak di pasar tuh. Habis itu ada pala dan cengkeh sih paling penting di khas dari Maluku, ya. Itu kayak gini style. Oke. Mungkin itu. Oke, masih itu sudah berapa persen itu? Kayaknya udah cakep banget itu. Masih 50 kayaknya. 50, oke. Nanti kita tunggu ya hasilnya seperti apa ya. Siap. Kalau Tania, kecil-kecil cabai rawit ini, coba di-spill sedikit dong, boleh? Ini. Di hadap kamera? Iya. Oke, itu sama juga ya, bikin siniar keker juga ya Tania ya? Iya. Oke, apa yang beda dari di gambar yang lagi kamu bikin dibandingkan teman-teman yang lain? Apa ya? Tania gambar apa? Ini. Dia lagi berwarna. Kakak. Lebih berwarna gitu kali ya? Ada motif daun juga. Oh iya. Itu biasanya kalau dalam doodle, seni doodle itu ada yang disebut floral. Doodle floral itu biasanya dari tumbuhan. Daun-daun, bunga-bunga. Iya, bunga-bunga, daun, pohon, ya batang-batang pohon seperti itu. Oke. Dan ini berarti memang benar-benar kayak kita benar-benar fully berimajinasi. Ya. Mantap. Terus Kak, kedepannya sendiri ada nggak sih rencana atau proyek kolaborasi yang menarik selain tadi mungkin disebutkan sama Nutrihub. Ya. Selain itu ada proyek yang kita ini nanti tahun depan itu ada pameran doodle art Ambon. Bulan depan. Jadi kakak juga bisa hadir nanti. Bisa apa sih aku datang di awal bulan Juni. Awal bulan Juni 2000 tahun ini atau tahun ini ya. Nanti di Pantai Wain itu. Jadi kita bikin outdoor. Itu nanti akan dipamerkan itu semua hasil karya yang selama ini jadi arsip tersimpan di masing-masing teman-teman punya koleksi. Nah, itu yang nanti kita pamerkan. Jadi kurator nanti akan pilih beberapa karya dan nanti kita akan
pamerkan di Wainito Oke. awal bulan Juni. Juni. Ya. Iya, benar-benar. Kalau aku lihat sendiri memang di Maluku ini ya apa mungkin aku yang belum terlalu explore kali ya. Pameran-pameran, acara-acara terkait dengan bisa dibilang kayak seni rupa gitu lah ya. Itu kayak mungkin masih belum terlalu ini ya. Setuju. Masih belum terlalu banyak. Gitu. Iya. Iya nggak sih Kak? Atau ini persepsiku aja? Kalau sebenarnya dari beberapa tahun lalu, dari sejak tahun itu ada pameran-pameran, tapi kebanyakan itu pameran fotografi, pameran seni rupa juga, seni lukis juga, tapi pameran tunggal yang senior-senior. Senior. Kemarin iklim pameran ini juga baru rame sekarang sih. Iya. Kalau tahun lalu itu ada 3 pameran. Jadi ada pameran yang setahu yang kami hadiri ya, itu ada pameran dari Maluku Mural sendiri. Lalu ada pameran dari pribadi juga, sketch. Itu semua pusatnya di Taman Budaya gitu. Lalu ada dari Jasira juga. Oke, Jasira. Memang kita tidak ikut secara komunitas, tapi masing-masing pribadi punya karya lukisan dari kanvas yang dipamerkan di pameran Jasira itu, Jasira di Museum Siwalima tahun lalu gitu. Jadi nanti ya bulan Juni iya, bulan Juni bakalan ada pameran ya. Iya. Oke, siap. Nanti ditunggu ya kawan Kakers ya, kalau kalian mau nonton wajib datang sih kalau menurutku sih di RTP Wainito. Iya, nanti pantengin media sosial kami aja. Oke, spill dulu media sosialnya berarti. Kalau di Instagram itu Doodle Art Ambon, akan ada pengumuman menarik di situ soal lomba juga. Di dalam pameran juga akan ada lomba-lomba yang diikut sertakan, lomba mewarnai dan lomba menggambar untuk usia-usia anak dan juga aktivitas-aktivitas kami sehari-hari. Kalau aktivitas sehari-hari setiap sore itu mulai jam 4 sore sampai jam 7 malam. Itu ada live menggambar dan mewarnai gratis di Pantai Wainito. Siapa saja bisa datang, tidak harus jago gambar. Yang penting kalau misalnya suka gambar, gabung aja ke Doodle Art Ambon. Ya, di langsung aja ya ke Pantai Wainito ya, sambil nyore ya kan, daripada nggak tahu mau ngapain, mending merapat ke. Apalagi di Pantai Wainito sunsetnya bagus. Iya kan? Ya, jadi spot gambar kami itu sambil lihat sunset, gambar, lihat sunset, lihat laut, lihat gunung semua. Chill sekali juga, apalagi sambil ngopi gitu kan ya. Iya. Mantap. Anak-anak senja. Bagus. Anak-anak senja. Nikmat mana yang kamu dustakan gitu. Oke. Terus boleh dong kasih pesan buat UMKM nih yang kira-kira pengen mulai kolaborasi sama komunitas Doodle Art ataupun komunitas kreatif lainnya gitu. Pesan untuk para UMKM sekitaran Kota Ambon, mari kita warnakan Ambon dengan gambar dan seni di masing-masing produk-produk UMKM yang ada. Jangan ragu-ragu untuk kolaborasi dengan kami. Kita bisa berkomunikasi, berdiskusi bersama-sama untuk membangun UMKM lebih maju ke depan. Itu aja. Oke, luar biasa sekali. Thank you banget Kakak. Teman-teman, Sama-sama. masih belum selesai gambarnya? Belum. Oke, nggak apa-apa ya, dilanjutin dulu aja. Nanti di belakang layar bisa. Nanti belakang kasih layar ya, langsung. betul. Pasti nanti juga biar editor juga ditambahkan, nanti mungkin hasilnya akan seperti ini gitu ya, Kakak bisa. Kansas. Oke, well, thank you banget buat Kak Revan, Putri, sama Rizky dan juga Tania. Oke, thank you juga buat kawan Kekers yang selalu setia buat nonton Siniar Keker. Jangan lupa untuk saksikan terus Siniar Keker di channel YouTube-nya RRI Ambon. Jangan lupa buat di like, komen, dan juga subscribe ya. Karena kita tiap episode akan selalu menghadirkan narasumber yang pastinya bikin kamu semakin terinspirasi gitu. Oke, aku Tio pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.